semua, apa kabarnya? Nah, mudah-mudahan kalian selalu dalam sehat semua ya. Nah, hari ini kita akan belajar biologi dan materi kali ini kita akan mempelajari tentang ruang lingkup biologi. Pernahkah kalian mendengar istilah biologi? Atau pernah kalian mengetahui apa sih biologi itu? Ibu yakin kalian tahu apa itu biologi karena mungkin pelajaran biologi ini sudah kalian pelajari sebelumnya. Sebelum kalian masuk SMA, SMP sudah mempelajari, SD pun sudah mempelajari. Nah, tapi kita akan membahas lebih detail lagi sebenarnya apa sih ilmu biologi itu. Nah, ilmu biologi itu dibagi menjadi dua kata ya. Yang pertama adalah ada kata bio dan ada kata logi atau logos, di mana bio itu adalah makhluk hidup, logos itu adalah ilmu. Jadi biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Oke, makhluk hidup itu apa saja? Nah, makhluk hidup itu ada manusia, hewan, tumbuhan, atau mikroorganisme lain. Nah, untuk mempelajari itu semua harus ada cabang-cabang ilmu lain yang merupakan turunan dari ilmu biologi. Apa saja sih cabang ilmu biologi? Ada virologi contohnya yang mempelajari tentang virus, ada anatomi, ada morfologi yang mempelajari tentang bentuk tubuh makhluk hidup, ada botani yang mempelajari tentang tumbuhan, ada mikologi yang mempelajari tentang jamur, dan ada banyak lagi. Nanti kalau misalnya kalian banyak tahu yang lainnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke. Nah, ilmu-ilmu itu untuk apa? Ilmu-ilmu itu digunakan untuk memecahkan permasalahan yang terdapat di makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya, atau pemecahan masalah terhadap makhluk hidup. Masalah seperti apa sih? Nah, masalahnya itu contohnya kayak gini. Manusia itu, kita sebagai manusia itu merupakan makhluk yang diberikan kemampuan luar biasa oleh Tuhan, berbeda dengan hewan dan tumbuhan. Sehingga manusia itu mempunyai rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Contohnya, mereka ingin mengetahui kenapa sih ayam itu bertelur, kenapa semangka bisa ada yang berbentuk kotak, ada yang berbentuk love, kenapa semangka ada yang berbiji, ada yang tidak. Itu merupakan suatu permasalahan yang sering timbul bahkan oleh kita sendiri, dan itu bisa dijawab permasalahannya dengan melalui ilmu biologi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan penelitian. Nah, penelitiannya kalian berarti melakukan suatu eksperimen atau melakukan suatu percobaan. Nah, itu nanti akan kita bahas dengan percobaan-percobaan seperti itu. Nah, lalu objek permasalahannya tuh apa saja? Karena objek permasalahannya adalah makhluk hidup, berarti bisa manusia, hewan, dan tumbuhan, itu akan diuraikan menjadi beberapa tingkat organisasi, mulai dari unsur, molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Nah, itulah objek-objek permasalahan biologi yang akan dibahas di ruang lingkup biologi. Nah, dari objek permasalahan biologi itu akan tentunya harus ada ilmu-ilmu yang membahasnya. Ya, salah satunya misalnya sel. Berarti yang membahasnya adalah ilmu sitologi. Jaringan berarti yang membahasnya adalah ilmu histologi, dan seterusnya. Nah, itulah yang kita pelajari tentang ruang lingkup biologi. Nah, kira-kira manfaatnya apa sih mempelajari
ilmu biologi ini banyak sekali manfaatnya. Contohnya, ingin membuat yogurt. Nah, yogurt itu kan harus menggunakan mikroorganisme, ya, pakai bakteri lactobacillus dan streptococcus supaya si susunya menjadi asam. Nah, berarti di situ ada ilmu terapannya, yaitu mikrobiologi yang membahas tentang organisme-organisme kecil atau organisme-organisme mikro. Lalu misalnya ada lagi orang yang terkena kanker. Nah, sekarang kan banyak ilmu-ilmu kedokteran yang bisa yang diharapkan untuk menyembuhkan kanker. Nah, itu menggunakan ilmu terapan biologi. Ada juga dalam bidang pertanian, misalnya untuk menghasilkan tanaman yang unggul digunakan kultur jaringan, ada misalnya rekayasa genetik dan sebagainya. Nah, itu pun menggunakan ilmu biologi. Berarti banyak sekali manfaat biologi yang dipergunakan untuk kehidupan. Oke? Nah, itu salah satu materi yang akan kita bahas di ruang lingkup biologi. Nanti selanjutnya kita akan membahas tentang kerja ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Tetap perhatikan ya nanti ya ketika videonya video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.